Dari dua skripsi ini nanti kita bisa cek langsung, kita bisa koreksi bagaimana mereka menentukan informan utama di penelitian mereka masing-masing. Teman-teman yang sudah belajar metode penelitian pasti sudah tahu bahwa penentuan informan itu sangat vital dan penting di skripsi kita. Kalau kita kurang tepat, maka rumusan masalah, pertanyaan penelitian atau fokus dari masalah yang kita ingin teliti itu tidak akan terjawab atau kurang mendalam. Apalagi kalau misalkan ini kualitatif. Kualitatif sangat bergantung dengan kedalaman informasi yang didapatkan dari informan utama ini. Mari kita lihat. Kita lihat yang paling tebal dulu. Judul skripsi ini adalah kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013 di kelas 4B SD Negeri Sunyaragi 1, Kota Cirebon. Lihat baik-baik di judul ini. Di judul ini pasti ada subjek. Entah itu disebutkan atau tidak disebutkan secara langsung, subjek dari penelitian itu. Maka kalau teman-teman sudah belajar metode penelitian, dari judul itu kita sudah bisa memprediksi kira-kira siapa informan utama atau informan kunci dari skripsi atau karya ilmiah yang teman-teman baca. Di sini kita baca lagi kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013 di kelas 4B SD Negeri Sunyaragi 1, Kota Cirebon. Siapa subjek yang tampak di judul ini? Subjek yang pertama adalah guru. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kompetensinya dia dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Jadi sudah pasti guru ini menjadi informan utama atau informan kunci. Nah, siapa lagi yang akan menjadi informan kunci? Kita prediksi dari judul ini ya. Kegiatan ini dilakukan di sekolah. Siapa saja yang berkaitan langsung dengan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini? Yang pasti kepala sekolah. Kepala sekolah di sini menjadi informan utama. Seharusnya, saya belum lihat di sini, nanti kita lihat. Kepala sekolah, karena kenapa? Karena setiap kebijakan apa saja di sekolah itu pasti melalui kepala sekolah ini. Sehingga dia berhubungan langsung dengan guru yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Jadi di sini sudah kita pastikan kepala sekolah. Yang ketiga, siapa informan utamanya? Nah, informan utamanya yang ketiga yang berhubungan langsung. Ingat, yang berhubungan langsung dengan guru. Siapa lagi? Adalah murid. Murid itu siapa di sini? Dijelaskan di sini murid di kelas 4B. Jadi murid itu kalau melihat dari judul ini pasti nanti diobservasi atau diwawancara. Karena dia juga menjadi informan. Berkaitan dengan apakah kompetensi kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh guru itu punya efek, punya dampak kepada siswa. Oke, kita langsung lihat. Skripsi ini atas nama Muhammad Boni. Di sini Muhammad Boni itu menuliskannya subjek penelitian. Jadi sama saja. Ditulis subjek penelitian, oke. Ditulis informan juga oke. Itu tergantung dari format penulisan dari kampus kalian masing-masing. Di sini subjek penelitian adalah orang atau informan yang akan diperoleh datanya untuk keperluan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas. Nah, ini lebih spesifik lagi. Guru kelas, artinya guru kelas kelas B yang tadi ya. Sudah benar ini seperti yang ada di judul. Jadi, guru kelas di sini dituliskan beberapa orang siswa kelas 4B ya. Dan
Nah, ini Kepala Sekolah Negeri Sunyaragi. Di sini dituliskan, berarti sudah benar ada 3 tadi. Ini alasannya. Maka kita harus kasih alasan kenapa kita menentukan ketiga informan yang ada di sini. Hal ini dikarenakan guru, siswa, dan kepala sekolah merupakan informan utama yang mengalami, ingat, mengalami ini penting, mengalami dan saling mendukung terlaksananya kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di kelas 4B SD Negeri Sunyaragi 1 tahun ajaran 2013-2014. Oke, kita buktikan ke skripsi yang kedua. Ini skripsinya, saya bacakan saja. Judulnya Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas. Studi kasus pada Rumah Singgah Duku Semar, Harjamukti, Cirebon. Ini siapa subjeknya? Subjeknya adalah komunitas. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi langsung guru. Komunitas itu masih agak sedikit samar ya. Meskipun di sini dituliskan komunitas Rumah Singgah Duku Semar. Tapi siapa dia? Berperan apa dia di situ? Nanti kita lihat. Kita lihat di bagaimana skripsi atas nama Yeni Miftahul Zanah. Ini skripsi tahun 2015 menentukan informan. Siapa saja yang dimaksud dengan komunitas Rumah Singgah Duku Semar ini. Kita lihat langsung. Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Ini ada perbedaan dengan yang tadi. Meskipun yang tadi tidak dijelaskan apakah dia pakai teknik snowball atau teknik purposive sampling. Yang tadi karena jelas siapa yang akan diwawancarai, peran-perannya sebagai apa, itu berarti dia sudah mengetahui orang yang paling penting, yang punya informasi paling akurat tentang masalah yang dia teliti. Ada guru, ada kepala sekolah, dan ada siswa. Nah, berarti dia pakai purposive sampling. Gitu ya. Bedanya dengan snowball sampling itu adalah seperti bola salju menggelinding begitu. Maksudnya adalah karena kita sebagai peneliti atau teman-teman sebagai peneliti, adik-adik sebagai peneliti belum mengetahui persis siapa orang yang layak, siapa orang yang paling mengetahui secara mendalam terhadap kasus yang kita teliti. Maka kita biasanya pada awalnya kita hanya menuliskan informan yang secara umum mengetahui masalah yang kita teliti. Harapannya dari orang yang secara umum mengetahui masalah itu kita dapat rekomendasi, dan dari situlah orang yang mengetahui secara umum itu nanti yang akan menunjukkan ke kita siapa informan berikutnya. Tapi baik itu purposive sampling yang skripsi yang ini atau snowball sampling skripsi yang ini, semua pemilihan informan itu sebenarnya tergantung kepada peran dia di dalam masalah yang kita teliti. Semakin besar peranannya, maka semakinlah dia menjadi informan utama dari masalah yang kita teliti. Oke, kita kembali ke skripsi Yeni Miftahul Zanah. Informan yang dimaksud dia pakai snowball sampling. Tadi kita sudah jelaskan. Maka di sini dia tuliskan informan dalam penelitian ini yaitu anak binaan yang mengikuti pembinaan selama 2 tahun dan pernah ke jalan. 2, maksudnya anak jalanan itu pernah hidup di jalanan gitu ya. Masyarakat Duku Semar yaitu masyarakat yang ikut terlibat dengan Rumah Singgah Duku Semar. 3, Duta Sosial Kota Cirebon. Kemudian keempat, pekerja sosial yaitu pendamping yang aktif melakukan pembinaan di Rumah Singgah Duku Semar. Kelima, Ketua Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa. Ini kayaknya yang terakhir ya. Kemudian dia tuliskan juga data informan dan pertanyaan-pertanyaannya di sini. Lebih rigid, ada 8 komponen
ternyata yang ditanyakan, yang dituliskan di narasi hanya 5. Nah, ini supaya tidak salah kaprah. Ada kesalahan yang perlu dikoreksi di sini, di skripsi yang kedua atas nama Yeni ini. Dia memakai snowball sampling, tapi di bawahnya dia menuliskan secara rigid siapa-siapa informan yang akan dia wawancarai. Berarti secara tidak langsung dia pakai purposive sampling di sini, tetapi dia tuliskan snowball sampling. Padahal snowball sampling harusnya dia hanya menulis 1, 2, 3 orang, dan dari 1, 2, 3 orang itu nanti yang akan memberikan informasi berikutnya ke peneliti siapa orang yang akan diwawancarai yang terkait dengan masalah yang kita teliti yang dianggap paling mengerti. Nah, sementara di sini dituliskan di tabel lagi banyak sekali di sini. Sampai ada 8 komunitas. Artinya kalau kita sudah tahu komunitas-komunitas, meskipun di sini tidak dituliskan orangnya, mungkin yang dianggap snowball sampling sama dia itu adalah orangnya. Sekretaris lembaga itu kan sudah ngerucut banget. Sekretaris lembaga di sini sudah ngerucut banget, artinya mungkin 1 atau 2 sama wakil sekretaris. Artinya sudah diketahui orangnya. Misalkan Muhammad Arifin, Yeni Sasmita misalnya, itu sekretarisnya, ketuanya siapa. Jadi kalau sudah seperti ini, pada praktiknya sebenarnya ini dia menggunakan purposive sampling, tapi dia menuliskan snowball sampling. Tapi kita coba kembali ke subjek dari masalah yang dia teliti, komunitas pada rumah singgah Duku Semar. Kalau komunitas pada rumah singgah Duku Semar, kalau itu komunitasnya komunitas yang terstruktur, ada ketuanya, ada wakilnya, sekretarisnya, bendahara, anggota, dan seterusnya, itu sudah jelas perannya, siapa yang diwawancarai, pasti ketuanya, karena ketua itu yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan, meskipun nanti divisi-divisinya yang akan menjalankan di lapangan, paling tidak ketuanya itu punya tanggung jawab. Nah, tapi di sini yang ditulis sekretaris lembaga, harusnya ketuanya, sekretarisnya juga masuk. Yang kedua itu dari ini ya, dari rumah singgah Duku Semar itu. Jadi ketuanya, sekretarisnya, dan juga divisi yang menangani langsung anak jalanan itu. Harusnya itu masuk ke informan kunci. Kemudian di sini banyak sekali, harusnya kalau banyak kayak gini harus kita tuliskan yang mana yang masuk ke informan utama, yang mana yang masuk ke informan tambahan. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, informan utama atau informan kunci itu yang berkaitan di judul. Judulnya di sini itu subjek utamanya adalah komunitas pada rumah singgah Duku Semar. Itu informan utamanya. Di lain Duku Semar, karena berbunyi di judul seperti itu bisa jadi informan, tapi sebagai informan tambahan saja. Sehingga apa? Tidak merecoki data. Tidak merecoki data, itu datanya akan lebih mendalam, mengerucut ke rumah singgah Duku Semar, anggota-anggotanya. Bagaimana mereka memberikan pemberdayaan, program-programnya seperti apa, kan gitu. Kemudian kendala-kendalanya seperti apa, masalah-masalah tentang anak pasti dia lebih mengerucut dan lebih tahu. Nah, itu sedikit koreksi tentang bagaimana kita menentukan informan kualitatif atau penelitian ilmiah kualitatif yang lain. Semoga ini bermanfaat. Salam dari saya.